Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sistem kelas rawat inap standar atau KRIS secara bertahap diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Cuaca buruk selama 2 bulan terakhir ini mengakibatkan hasil tangkapan nelayan di Donggala berkurang. Ratusan calon haji asal Kota Palu siap diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kebijakan pemerintah memberlakukan sistem kelas rawat inap standar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai diterapkan sejumlah rumah sakit di Indonesia. Di Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu pun sudah mulai menerapkan program tersebut meskipun secara bertahap. Sejak beberapa waktu lalu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Undata sudah mempersiapkan diri penerapan program KRIS, terutama melakukan penataan ruangan yang akan disiapkan untuk pasien serta persyaratan lainnya. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Dr. Heri Mulyadi menilai program KRIS tersebut sangat baik karena menguntungkan masyarakat. Apalagi sudah tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan pasien. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Undata pun secara bertahap menerapkan program tersebut. Saya kira ini program pemerintah sangat baik, ya, membuat pasien lebih nyaman, lebih safety, karena ruangan hanya kurang lebih 4 tempat tidur, ada toiletnya dan sebagainya, pakai AC, ya, sehingga hal-hal yang berbau diskriminasi, ada ketidakadilan, layanan, ada istilahnya antara VIP dengan kelas tinggi dan sebagainya itu tidak terjadi lagi, ya. Saya kira program ini kita harus sambut dengan baik, sambut positif. Yang jelas Rumah Sakit Undata insya Allah siap melaksanakan program itu, dan memang kami sudah laksanakan beberapa poin, item-item perencanaan dan sebagainya itu sudah jalan dan sudah ada gambarnya. Saat ini, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Undata telah memenuhi dan melaksanakan sebagian persyaratan yang dibutuhkan dalam penerapan program tersebut. Ditargetkan program tersebut sudah berjalan penuh sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni Juni 2025 mendatang. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga daging sapi di Kota Palu masih stabil. Daging sapi di pasar tradisional Impres Manonda, Kota Palu, dijual Rp130.000 per kilogram. Harga ini tidak mengalami kenaikan meskipun Hari Raya Idul Adha terhitung kurang sebulan lagi. Masih normalnya harga daging sapi ini dikarenakan baik permintaan maupun pasokan terbilang stabil. Pedagang mengaku harga daging sapi biasanya mulai melonjak 2 hari menjelang Lebaran. Tadi tahu ini dekat Lebaran. Oh, tapi kalau sekarang masih stabil. Tapi katanya tulang yang naik sudah. Iya, tapi harga tulang. Berapaan kan sekarang dijual ini daging? 10. Kalau daging 3 per kilo. Biasanya kalau naiknya nanti dekat Lebaran. Dekat Lebaran, ya. Berapa hari kan? 2 hari Lebaran. Hingga kini, pedagang mengaku permintaan daging sapi jelang Idul Adha tidak mengalami lonjakan berarti. Terutama bila dibandingkan dengan permintaan di periode jelang Hari Raya Idul Fitri. Harga daging sapi kembali stabil usai Lebaran Idul Fitri sebulan lalu. Selain daging sapi, harga ikan laut juga masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pedagang ikan menyebut belum mengetahui pasti apakah akan adanya kenaikan harga ikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kalau harga ikan ya mulai Lebaran kemarin sudah turun. Jadi seterusnya akan turun. Kecuali kalau ada lagi kendala misalnya kayak
apa lagi namanya, air laut lagi merombak atau bagaimana. Nah itu juga dampak pertamanya itu biasa ombak atau tidak minyak bumi, solar, dan itu biasa pakai naik. Berarti sekarang masih stabil harganya. Iya, masih Berapaan stabil. biasa ikan itu? Itu sekitar ada yang 500, ada 550. Per apa? Itu kalau per gabus dia per kilo. Jadi per kilo dia itu sekitar ada yang 800, ada yang 700. Itu tergantung Ikan apa itu yang ekor kuning, cakalang per kilo? per kilo. Hingga kini, pasokan daging maupun ikan di Pasar Sentral Kota Palu terbilang aman terkendali. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Cuaca buruk yang melanda perairan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, membuat hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Kurangnya hasil tangkapan itu berpengaruh terhadap naiknya harga ikan di pasaran. Selama 2 bulan terakhir ini, cuaca buruk berupa badai dan angin kencang melanda perairan Donggala. Para nelayan kesulitan mendapatkan ikan karena mereka takut melaut. Hasil tangkapan ikan para nelayan sangat kurang. Abdul Razak, nelayan di Desa Labuan Bajo, Banawa, mengaku jika akhir-akhir ini kesulitan mendapatkan tangkapan yang banyak karena cuaca buruk. Apalagi kapal yang digunakan mencari ikan, ukurannya kecil dan rompong yang digunakan juga kurang baik. Tergantung dari cuaca kan, itu kalau utara sudah 2 bulan lalu ini itu musim utara sudah lewat. Jadi sekarang kita menghadapi ke depannya ini musim selatan. Selatan itu bulan 8. Sekarang kan bulan 5 sudah dekat. Hal yang sama dilontarkan nelayan bernama Arif yang mengaku kini harus melaut hingga ke perairan Selat Makassar. Penyebabnya, gelombang yang tinggi di perairan Donggala cukup membahayakan keselamatan nelayan. Gelombang kalau cuaca bagus mungkin kan pasti kita bisa menangkapnya lebih bagus. Sejauh ini Pak, di perairan mana saja sudah? Kalimantan? Selat Makassar untuk daerah operasi. Para nelayan berharap cuaca bisa normal kembali sehingga mereka bisa melaut dengan tenang dan mendapatkan hasil tangkapan yang memadai. Apalagi mereka hanya mengandalkan hidup dari hasil laut. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Para petani di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi lagi sumringah. Di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, harga kakao juga ikut melambung. Petani pun berhasil meraup keuntungan yang lebih banyak. Sejak 3 bulan lalu, harga kakao di Kabupaten Sigi mengalami kenaikan signifikan. Pemicunya adalah tingginya permintaan kakao tidak hanya di wilayah Sigi, tapi juga seluruh Sulawesi Tengah. Harga kakao pun menembus 180.000 per kilogram. Taufik, salah seorang petani kakao di Desa Watu Kilo, Kecamatan Kulawi Selatan, mengaku jika kenaikan harga kakao mulai pertengahan Februari 2024 lalu. Awalnya dihargai Rp50.000 per kilogram, kemudian meroket hingga Rp180.000 per kilonya. 3 minggu lalu 180 Per kilo. dalam per 1 kilo. Sekarang sudah mulai agak turun lagi. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 110.000. Kalau untuk penjualannya sendiri, apakah petani yang jual ke pengumpul atau ada yang datang kemari? Kita jualnya ke pedagang. Para petani di Kabupaten Sigi ini bahkan tidak perlu repot mengantarkan buah kakao miliknya ke pasar atau ke pedagang. Pasalnya, para pedagang sendiri yang langsung menjemput dan membeli buah tersebut di rumah petani. Petani berharap naiknya harga kakao tersebut bisa bertahan lebih lama agar mereka lebih semangat lagi merawat kebunnya yang dulunya didominasi tanaman palawija. Melambungnya harga kakao di luar perhitungan para petani. Pasalnya, selama ini mereka tidak fokus mengurus dan merawat tanaman kakao yang selalu turun harga dan sering diserang hama penyakit.
Bahkan, sebagian tanaman kakao ditebang dan diganti dengan tanaman buah-buah lain seperti durian, rambutan, dan duku. Ikram Boyauge melaporkan dari Kabupaten Sigi.